Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Huda, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254 04 111 366. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semekarlu luar biasa. Yes. Semuanya sehat ya? Sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mimpin doa? Kansa. Oke, silahkan maju ke depan Kansa, mimpin doa. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepala sampai putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana. Untuk hari ini kita membaca 2 surat pendek aja. Yang pertama surat Ad-Duha, kemudian yang kedua surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Nah, hari ini akan Pak Huda presensi terlebih dahulu. Ini langsung saja, semuanya berangkat atau tidak ini? Siapa yang nggak berangkat? Rasya sama Latansa. Oke, berarti semuanya yang nggak berangkat Latansa sama Rasya. Oke, baik, alhamdulillah. Pertemuan pertama ini kita akan belajar di materi yang keempat, materi pelajaran yang keempat, yaitu tentang hukum halal dan haram. Oke, namun sebelumnya Pak Huda mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Masih ingat gak? Masih. Pelajaran apa kemarin? Meminta maaf. Meminta maaf itu termasuk perbuatan yang terpuji atau tercela? Terpuji. Orang yang minta maaf itu termasuk orang yang mulia, ya kan? Dan minta maaf itu tidak hanya sekedar minta maaf saja, tetapi harus ada rasa bersalah. Oke, yang kemarin apa lagi? Penyesalan. Terus tidak hanya minta maaf kepada manusia saja, tetapi harus minta maaf kepada Allah. Dengan cara dengan cara bertobat. Oke. Pak Huda mau
menayangkan foto terlebih dahulu. Kira-kira gambar apa? Babi. Hah? Hewan apa? Babi. Babi. Oke. Kira-kira proses penyembelihannya itu dengan cara apa? Disembelih ya? Disembelih. Sekarang dari gambar tersebut, kira-kira kalau dikonsumsi halal atau haram? Kenapa? Haram kenapa? Oke, good. Karena hewannya tidak halal. Walaupun prosesnya disembelih. Ini kan mau menyembelih babi. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita, Pak Uda akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kita belajar tentang hukum halal dan haram, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ada 4. Diharapkan nanti setelah belajar materi tentang hukum halal dan haram, yang pertama, siswa atau kalian bisa menjelaskan definisi halal dan haram. Ya, bisa menjelaskan. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan dasar hukumnya halal dan haram. Dasar hukumnya itu dari apa saja toh? Apakah dari buku? Apakah dari Quran? Apakah dari hadis? Dan seterusnya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi makanan, minuman, dan perilaku halal dan haram. Jadi kita bisa nih melihat, oh ini makanannya halal, oh ini makanannya haram. Jadi kita bisa memilah-memilih di dalam makan ataupun di dalam berperilaku. Berperilaku ini baik atau tidak? Terpuji atau tercela? Nah, ini akan nanti kalian bisa pahami. Nah, yang keempat, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya setelah kita belajar tentang hukum halal dan haram ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk definisi halal dan haram. Halal itu maksudnya artinya diperbolehkan. Berarti diperbolehkan. Baik itu makanan, baik itu perilaku, baik itu benda, berarti diperbolehkan. Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Halal berarti suci, baik, dan tidak melanggar ketentuan agama. Contoh, makanan dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran, daging sapi, daging ayam yang disembelih sesuai syariat Islam. Gimana praktek penyembelihan sesuai syariat Islam? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Baik. Yang selanjutnya, definisi haram. Haram adalah dilarang. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dilakukan. Haram ditetapkan karena mengandung bahaya atau keburukan bagi manusia. Kemudian minuman keras, khamr. Setiap minuman baik sedikit ataupun banyak yang memabukkan, maka hukumnya haram. Di dalam al-hadis dijelaskan kullu muskirin haramun. Tugas kelompok. Yang namanya tugas kelompok itu berarti dikerjakan dengan cara berkelompok atau diskusi. Jangan sampai yang bekerja hanya satu orang. Nanti akan Pak Huda bagikan kertas atau LKPD untuk menulis hasil diskusi kalian di kelompoknya masing-masing. Apa yang harus didiskusikan? Yang pertama, terkait tugas kelompok. Sebutkan 3 macam makanan dan minuman yang halal dan haram menurut syariat Islam. Yang kedua, sebutkan 3 macam perbuatan halal dan haram. Perbuatan. Kemudian yang selanjutnya adalah studi kasus. Ini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Ada 2. Permasalahannya yaitu dialami oleh Anwar dan Malik. Anwar sebagai bisa memberi tanggung jawab kepada satu kelompoknya masing-masing. Apa ini? Waduh, es teh jumbo.
Rumput aneh masak. Bilang. Sarang masak. Sudah dipersiapkan semuanya per kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Coba semuanya berdiri dulu ya, persiapan berdiri. Oke, sudah? Oke, sebelum kita mulai, semangat pagi. Pagi. Mereka luar biasa. Yes. Oke. Silakan persiapan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Yuk, yang lain silakan duduk kembali. Yang lain tolong perhatikan menghadapnya ke teman-teman yang presentasi di depan. Yuk, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, makanan. Selanjutnya kelompok 2. Untuk studi kasus yang nomor 3 dan nomor 4 dibacakan soalnya ya. Nanti dibaca soalnya lewat layar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, Malik sama Zian, silahkan Malik dulu. Istighfar itu seperti apa? Seperti mengucap astagfirullahaladzim. Oke, istighfar itu seperti apa? Istighfar mengucapkan Astagfirullahaladzim. Oke. Silahkan berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke. Pak Huda akan membantu memberikan penguatan terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Zian. Belalang itu halal apa haram kalau mati terus digoreng? Jawabannya halal. Karena belalang itu termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Jadi ada bangkai yang dikecualikan oleh Allah itu ada 2. Tadi apa? Bangkai makhluk yang ada di laut, di air, ikan-ikanan itu, atau belalang. Dan ikan dan belalang itu halal. Ya tahu, walaupun dia sudah mati duluan tanpa disembelih, itu hukumnya halal. Tapi tetap digoreng loh ya. Jangan langsung dimakan, nanti enggak darai penyakit. Seperti tadi Malik, lafaz istighfar itu seperti apa? Oke, terakhir sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadikan halal sebagai gaya hidup kita. Ayo terapkan prinsip harus kuat. Memakai barang, berperilaku harus yang halal. Tanggung jawab pribadi. Setiap muslim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang masuk ke dalam diri dan yang dilakukannya adalah halal dan suci. Pilih dengan cerdas. Kalian harus bisa memilah-milih mana makanan yang akan kalian konsumsi. Dipertimbangkan dari segi kesehatannya, dari segi syariatnya, halal atau tidak, itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan asal semua makanan dimakan. Oke, bisa dipahami? Kemudian dengan menerapkan hukum halal dan haram, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang suci dan berkah. Jadi hidup kita menjadi berkah. Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, terakhir sekali lagi Pak Uda kasih kesempatan
Ada yang mau bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini? Tidak? Sudah jelas semuanya? Oke, baik. Kalau sudah jelas semuanya, Pak Huda akan asesmen terlebih dahulu sebelum kita tutup. Pak Huda hari ini bawa jajanan. Jajanannya ada banyak bermacam-macam. Nanti kalian tugasnya mengidentifikasi apakah jajanan yang Pak Huda bagikan ini kesimpulannya halal atau tidak. Asesmennya seperti itu nanti. Akan Pak Huda bagikan lembar asesmennya. Kalian nanti mencari produsennya, jenis produknya, ada nomor BPOM-nya atau tidak, berat bersihnya berapa, ada kadaluarsanya atau tidak, ada kandungan makanannya yang bergizi atau tidak, kemudian ada logo halalnya atau tidak, ada kesimpulan makanan itu halal atau haram. Makanannya akan Pak Huda bagikan secara acak, jadi nanti tidak usah iri. Oh, aku kok dapat ini, semuanya dapat. Tetapi memang makanannya bermacam-macam. Oke ya, silakan. Pak Huda bagikan lembarnya. Ditulis namanya terlebih dahulu. Oh iya, untuk hasil diskusi kelompoknya silakan dikumpulkan di mejanya Pak Huda. Dalam nama panjang boleh, nama pendek boleh, silahkan. Oke, Pak Huda bagikan secara acak saja. Gimana? Suka nggak sama sosis? Suka nggak? Sebentar. Ini kamu ini. Oh itu ya, silahkan. Oke, silakan. Coba diangkat dulu makanannya. Snacknya diangkat dulu. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Oke, dapat semua ya. Tadi ada yang bisik-bisik, Pak. Ini nanti makanannya dikembalikan lagi atau dibawa pulang? Lah, Pak Huda jawab, makanannya nanti buat kalian silahkan dibawa pulang. Tapi makanannya nanti ketika istirahat ya. Jangan sekarang. Sekarang tugas kalian mengisi asesmen yang Pak Huda bagikan. Silakan. Waktunya 5 menit. Akhir. Refleksi. Pak Huda mau tanya terlebih dahulu nih. Zian. Wah, kaget. Oke. Kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa yang kamu rasakan? Senang, seru, bahagia. Salah satu bahagianya karena apa? Karena bisa belajar tentang halal dan haram. Belajar halal dan haram. Bukan senang karena dapat ini juga? Iya sih. Oh iya sih. Dapat snack juga senang. Oke. Terakhir, Malik. Gimana perasaanmu, Lek, setelah belajar tentang materi hukum halal dan haram? Senang. Kenapa kok senang? Karena bisa ilmunya lebih terbuka lah. Lebih terbuka lah ya. Harapannya apa setelah belajar halal dan haram? Bisa menerapkan seperti selektif makanan. Oke, bisa menerapkan harus selektif di dalam memilih makanan. Terutama ketika di sekolah. Pasti kalian dibawakan uang saku toh, untuk jajan toh, bukan untuk yang lainnya toh. Maka harus bisa selektif. Oke. Nanti silahkan istirahat dulu. Sebelum istirahat silahkan Kansa mimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Siap.
Di dalam pelajaran kita tadi Pak Huda ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Pak Huda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.